Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya ya tentang bagaimana kita mengenali dan menguatkan bakat anak ya terkait nanti dikaitkan juga dengan talent mapping. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi orang tua dan mungkin punya anak yang masih kecil ataupun yang sudah beranjak dewasa, sehingga kita bisa memahami sebenarnya apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih efektif dalam membersamai anak untuk mengantarkan mereka ya menuju peran kehidupannya ya, peran peradaban istilahnya, bagaimana mereka nanti bisa memberi manfaat bagi sekitar mereka. Oke, saya akan share slide. Oke, ya. Jadi di sini kita akan coba bahas apa sih konsep-konsep yang utama yang perlu kita perhatikan dalam menguatkan dan awalnya mungkin mengenal dan menguatkan bakat anak. Itu saja intinya adalah kita harus memahami dulu, mengenal dulu seperti apa itu bakat, supaya kita bisa menguatkan bakat anak-anak kita. Oke, jadi kita bisa lihat dari definisi ya, kadang-kadang secara umum anak hebat itu seperti apa sih definisinya. Nah ini mungkin kalau kadang-kadang dalam di masyarakat umum kadang-kadang masih ada pendapat bahwa anak hebat itu ada anak yang mungkin juara di lomba atau anak yang mungkin rankingnya bagus gitu ya. Dan mungkin anak itu jago bahasa gitu ya, atau berani. Nah, sebenarnya cukup luas gitu ya. Cuma kadang-kadang karena pemahaman akan bakat itu terbatas, sehingga kita dalam mendefinisikan anak-anak hebat itu hanya terbatas dengan apa yang kita pahami atau yang di masyarakat umum dihargai. Pada saat tidak dihargai oleh masyarakat awam, kita anggap anak kita tidak hebat. Nah, ini perlu kita perhatikan gitu ya, karena bisa jadi kita malah jadi tidak menghargai anak kita dengan bakat dan keunikan. Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah ada manusia yang diciptakan Allah tidak hebat? Nah, tentu saja mungkin kita sepakat ya jawabannya tidak ada. Semua tuh hebat. Nah, kadang-kadang keyakinan itu sering diuji pada saat kita melihat anak-anak kita gitu ya, merasa oh anak-anak kita ini kok begini kita bandingkan dengan yang lain, anak-anak yang lain. Ya betul kalau masalah akhlak itu terus harus kita perkuat, tapi kalau masalah kemampuan atau yang terkait dengan bakat itu masing-masing mereka punya kekuatannya masing-masing. Sehingga kita harus mencari di mana mereka kuatnya. Nah, pada dasarnya adalah Allah itu Maha Adil gitu. Nah, ini kita akan bahas. Ya ini pendidikan kita banyak seperti ini refleksinya ya, bahwa contoh apabila ada binatang-binatang yang dilombakan di satu waktu, seolah yang menguji itu akan bilang supaya adil semua harus melakukan tes yang sama. Misalnya di sini ya, suruh panjat pohon semuanya gitu. Nah, tentu saja ini tidak masuk akal gitu ya, karena kita tahu mereka jenisnya berbeda-beda. Dengan manjat pohon ada yang akan mati, akan ada yang rusak bulu-bulunya, dan mungkin ada yang bagus. Tapi di lomba berikutnya bisa jadi akan juga tidak adil pada saat mungkin sudah banyak yang menjadi korban dari penyeragaman. Nah, kayak kalau Albert Einstein itu bilang kan setiap orang itu jenius, tapi apabila kita menilai ya seekor ikan itu dari kemampuannya memanjat pohon, nah ini tentu saja dia akan merasa bodoh gitu ya. Nah itu mungkin itu yang perlu kita pahami bahwa anak juga seperti itu gitu ya. Mereka punya kekuatan masing-masing. Nah di sini kita kembali ya ke yang saya sebutkan tadi bahwa Allah itu Maha Adil. Jadi potensi kekuatannya sama, tapi
bidangnya beda-beda. Nah, kita yang mungkin yang sebagai orang tua perlu mencarikan bidang apa yang paling sesuai gitu ya untuk anak-anak kita. Dan kita menguatkan juga. Tentu saja masalah akidah, masalah semangat. Kalau masalah moral gitu ya, masalah integrity, ya itu sesuatu yang harus kuatkan. Tapi kita tetap harus juga mencarikan seperti apa sih dia, kekuatannya di mana. Nah ini tadi, di Al-Quran juga disebutkan bahwa di surah Al-Isra 84, bahwa tiap orang itu berbuat sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Nah syakilah ini adalah bakat. Nah, jadi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi intinya setiap orang itu punya pembawaan masing-masing. Sehingga kita harus pahami itu. Tidak semua itu dengan cara yang sama, apalagi caranya atau jalannya harus tempat dengan kita. Sementara bakat kita berbeda. Nah, ini jadi sebagai orang tua kita harus melihat itu. Nah, konfigurasi bakat setiap individu adalah unik. Nah, jadi perlu kita pahami gitu ya, seperti apa. Nah, anak-anak kita juga seperti itu. Dia unik, dia hebat. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, ini juga kita ingatkan gitu hadis Rasulullah SAW. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus kita kuatkan pada anak kita. Oke, tujuan utama kita semua hidup untuk meraih ridha Allah ya, untuk meraih jannah ya. Tapi sebenarnya di dunia ini pasti ada sukses yang harus kita kejar. Nah, tapi tentu saja yang berkaitan dengan tujuan yang lebih utama tadi. Dan hadis Rasulullah ini memang sesuatu yang kita pegang karena dengan kita paling bermanfaat, insya Allah orang ridho dan Allah juga ridho pada kita. Insya Allah ya, saat kita di jalan yang benar. Nah inilah jadi pegangan anak-anak kita untuk bermanfaat. Nah, tapi di situ juga adalah motivasi bagi kita untuk bagaimana kita memberi manfaat. Tentu saja dengan kekuatan kita. Nah itulah kenapa kita harus paham dan bakat, dan kita harus paham bakat anak. Nah ini kebutuhan anak. Pertama diterima ya. Bagaimana mereka diterima, bagaimana mereka difahami. Nah, ini memang tidak mudah memahami, tapi kita harus belajar memahami. Kemudian kita harus menghargai. Nah, ini bagaimana kita menghargai kecenderungan anak, bagaimana menghargai dengan cara yang baik ya. Nah, sehingga dia dewasa, dia bisa memahami dirinya. Nah, dengan kita bisa benar-benar memberi support gitu ya, mereka akan terbantu untuk memahami dirinya, menentukan jalan hidupnya untuk bermanfaat optimal. Nah, seperti itu. Nah, tujuan tadi kan untuk bermanfaat optimal seperti sukses yang disampaikan Rasulullah. Nah, ini mungkin kita harus beri motivasi anak itu. Tentu saja dengan mereka diterima, dihargai setiap kekuatannya. Ada bakat berhubungan dengan kekuatan. Nah, jadi setiap ciptaan itu memiliki keunikan sesuai dengan untuk apa diciptakan. Nah, kita juga seperti itu. Kita diciptakan dengan kekuatan tertentu. Kita punya bakat tertentu, anak kita punya bakat tertentu. Nah, berarti dia perlu menemukan jalannya, seperti apa dia nanti akan lebih optimal. Kita juga seperti itu pada saat kita mencari gitu ya. Nah, manusia dengan segini banyak manusia, ya beda-beda. Nah, ini makanya kita dan anak kita itu sebenarnya spesial. Mereka harus bangga dengan dirinya, dan kita mungkin perlu menguatkan kepercayaan diri anak-anak kita gitu, agar mereka bangga, percaya diri. Tentunya bukan sombong, tapi mereka percaya diri dengan dirinya bahwa mereka spesial, dan kita hargai sebagai seseorang yang spesial. Nah, karena penghargaan itu penting. Oke, jadi definisi bakat sendiri ini gitu ya, tindakan yang alami yang ada dalam diri mereka dan dapat digunakan sesuatu yang produktif. Artinya, bakat berkaitan dengan karakter atau sifat, tapi sifat atau kecenderungan yang bisa digunakan produktif. Nah, jadi ini penting sekali pemahaman ini. Mungkin di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi tidak apa-apa ini kita ulang tentang bakat, karena memang ini sesuatu yang harus kita benar-benar pahami bahwa bakat terkait dengan kecenderungan atau sifat. Bukan bakat itu kayak langsung pada kemampuan. Kemampuan itu nanti setelah kita apa istilahnya beraktivitas gitu ya. Tapi bakat terkait dengan apa yang kita suka. Karena ada juga seorang bagus dalam sesuatu tapi tidak suka. Memang itu menjadi bukan bakatnya. Karena dia tidak akan happy
dalam menjalankan itu walaupun dia bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini bakat ada 34, memang cukup banyak ya. Jadi ada 34 jenis, ada bakat yang terkait dengan striving, thinking, relating, dan influencing. Jadi bakat-bakat striving terdiri dari restoratif gitu ya, deliberatif. Jadi restoratif ini adalah orang yang sedang memperbaiki sesuatu, deliberatif itu adalah orang yang hati-hati ya, atau yang anak yang berbakat hati-hati. Anak yang berbakat bagus dalam mengatur, anak yang bagus dalam disiplin. Jadi dia senang apa-apa tuh teratur secara jadwal gitu ya. Konsistensi, orang yang mengikuti aturan dan juga orang yang sangat berusaha adil dan juga objektif, fokus, selalu ingat dengan tujuannya. Orang anak yang achiever ya, pekerja keras tipenya. Kalau kita dikasih target dia lebih semangat lagi. Orang responsibility yang membutuhkan tugas atau dia senang mempunyai tugas. Dan anak juga ada anak yang belief itu seperti anak yang senang melayani orang lain, senang berkorban. Nah, di kategori thinking itu ada anak yang futuristik, dia selalu ingat ke masa depan, dia selalu senang membayangkan masa depan, dengan membayangkan kalau dia sudah besar nanti. Ada juga anak yang strategik, senang berstrategi. Gitu. Ada juga anak yang ideation, berarti anak itu senang kreatif, cenderung apa istilahnya nggak mau agak bosenan gitu ya, karena dia senang beride-ide baru. Analytical ini anak yang agak istilah kalau dikasih tahu dia pasti nanya, dia selalu kritis. Nah, ini analytical, senang perhitungan. Anak yang learner itu senang belajar, sesuatu yang baru dia kayak spons ya, seperti belajar. Ada juga ada tipe anak yang input, senang mengumpulkan koleksi-koleksi, senang apa istilahnya ingin tahu sesuatu. Kemudian intellection, anak yang tipe-tipe pemikir, senang merenung, senang sendiri. Ada juga tipe anak atau anak yang bakatnya kuat di konteks, yaitu senang dengan melihat masa lalu dari sesuatu. Di relating, ini ada beberapa, ada 9 kira-kira, balance, yaitu relating kan berhubungan, istilahnya berhubungan dengan manusia, tapi dengan sejajar, yaitu dia dengan dalam kerjasama. Sehingga bakat-bakat di situ adalah ada orang anak yang tipenya periang, ceria, heboh gitu ya. Ada tipe anak yang developer, senang istilahnya mengajarkan orang lain, senang membuat orang lain itu sukses. Ada tipe anak yang relator, senang gaul, senang bersahabat. Ada tipe includer, suka ngajak-ngajak teman-temannya gitu ya. Kemudian ada tipe anak yang harmoni, senang damai, senang jadi istilahnya pendamai orang. Ada juga anak yang adaptability, dia senang suatu situasi yang baru karena dia senang beradaptasi. Kemudian ada anak yang individualization, suka melihat karakter teman-temannya. Ada juga anak yang connectedness, bisa melihat kaitan satu dengan yang lain. Dan ini anak yang empati. Empati ini terlihat anaknya agak mudah perasa. Kadang-kadang mudah menangis kalau misalnya agak dikerasin gitu ya. Ya, karena dia perasaannya halus. Tapi bagusnya dia bisa melihat perasaan orang lain. Ada talents yang terkait dengan influencing. Ya, ini kategori influencing adalah dia senang berhubungan orang lain, tapi dalam dia senangnya mempengaruhi orang lain. Di sini ada beberapa kategori, 8 kira-kira. Yang pertama komen, yaitu anak yang agak sedikit senang maksa-maksa pada orang lain, pada orang tuanya, pada teman-temannya deh, senang maksa-maksa ya, agak keras kepala, agak tegas, berani, bagus. Kemudian anak yang activator itu nggak sabar, dia ingin segera memulai sesuatu, itu anak yang activator. Anak yang competition itu senang berkompetisi, semangat kalau ada kompetisi, kalau ada saingan dia lebih semangat. Kemudian maximizer, anak perfeksionis, maunya apa-apa agak sempurna sebaik-baiknya. Ada juga anak significance, pinginnya terlihat, pinginnya visible ya bagi orang lain. Dan juga ada anak yang self assurance, dia kayak punya feeling, kayak dia yakin gitu ya dengan sesuatu yang feelingnya itu. Ada juga anak communication, cerewet, senang jelasin, senang istilahnya mengkomunikasikan sesuatu. Kemudian ada juga yang WOO, winning over others, yaitu anak yang cenderung ramah dan senang menyapa orang lain walaupun nggak kenal. Nah, 34 ini perlu kita pahami karena
semakin kita paham dengan jenis-jenis ini, semakin kita bisa melihat anak-anak kita ini punya kekuatan. Dan kadang-kadang di usia itu ya nanti itu bisa kelihatan seperti apa itu anak-anak kita, malah terlihatnya di usia yang lebih kecil kadang-kadang. Oke, kita terus ya. Ini peta bakatnya. Jadi mana yang lebih kuat, lebih lemah, yang merah itu berarti kalau 1 sampai 34 dia urutannya tinggi, kemudian kuning, kemudian ada yang putih, ada yang abu-abu sampai hitam. Hitam berarti paling rendah. Ini punyanya Abah ya. Nah, Abah ini adalah penemu talent mapping. Di beliau yang benar-benar apa istilahnya merumuskan ya sampai bisa dapat kekuatan yang didapat dari bakat ini. Nah, dari sinilah kita dari bakat inilah kita nanti bisa melihat kekuatannya anak-anak kita. Kita lanjut ya. Nah, ini ya kalau misalnya orang tua itu sadar akan konsep bakat, nah ini yang bisa didapatkannya. Anak-anak orang tua itu akan tenang dan optimis melihat anak, karena dia melihat bagaimana Allah tuh maha adil bahwa anaknya itu pasti diberi kekuatan. Nah, dari dengan begitu dia tidak terlalu stres dengan melihat ada sesuatu yang mungkin tidak terlalu kuat, tapi dia tahu ada kekuatannya. Dia bisa fokus ke yang kuatnya itu. Nah, kemudian si orang tua juga bisa menumbuhkan anak secara terarah, bertahap dan sistematis. Jadi, karena dia tahu dengan kekuatan ini, dia anaknya itu kan kalau misalnya anak tuh kuat satu bakat atau kita kuat di satu bakat, kita bagus diasah. Sehingga kita bisa membuat anak itu bisa terasah, skillnya bagus, sehingga jadi excellent. Jadi kalau di bakat itu ada 4E dari sisi aktivitas itu ya. Dimana asalnya kalau sesuatu itu bakat kita enjoy dan easy, pasti. Enjoy dan easy. Kita menyukai sesuatu itu dan juga kita mudah dalam melakukannya. Nah, tapi itu tidak cukup. Kita harus mengasah. Nah, berarti kekuatan kita, kesukaan kita yang tadi merah dan kuning itu harus kita asah dengan kegiatan-kegiatan sehingga kita apa istilahnya terlatih sehingga kita excellent. Nah, jadi enjoy, easy, excellent. Nah, kalau udah excellent baru bisa earn atau bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nah, ini perlu dipahami oleh orang tua sehingga dalam mendidik anak pun bisa terarah. Nah, kemudian orang tua juga bisa mengembangkan potensi dengan langkah yang efektif. Artinya dia udah tahu kekuatan anaknya di mana, jadi bisa ngasah anak di mana, sambil bisa bekerja sama dengan anak. Dan tetap mengajak ngobrol anaknya. Gimana bisa supaya produktif dan sesuai dengan usianya. Nah, ini kita bisa lihat agar anak-anak tumbuh optimal, tadi ya, anak harus diterima, difahami, disayangi. Nah, ini supaya bakat-bakatnya keluar gitu ya. Kemudian diterima sebagai pribadi yang unik ya, ini dihargai ya juga. Jadi bahwa dia berbeda, dia unik. Dia diizinkan menjadi dirinya sendiri. Ya tentu saja dengan dalam koridor kebaikan ya, dalam koridor kesolehan lah gitu ya. Tapi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kemudian diberi ruang untuk mengolah hidup dengan caranya. Ini sesuai dengan usia nanti ada tahapan usianya kan. Ada kesempatan eksplorasi. Nah ini bisa banyak aktivitas, bertemu banyak orang di banyak tempat. Pertama dia bisa explore, kedua nanti kalau sudah paham dia mau kemana, kita bisa memberi kesempatan untuk dia itu belajar dengan sambil atau mengasah bakatnya. Kemudian anak mendapat contoh hidup produktif yang dari kita orang tuanya ya, bagaimana anak-anak itu bisa ambil contoh orang tuanya produktif, maka dia pun akan produktif. Nah ini juga bisa anaknya tidak dihambat oleh perilaku negatif. Nah ini masalah pornografi, masalah game. Nah, sehingga tidak terini dengan aditif nih kegiatan aktivitas yang membuat mereka jadi istilahnya kecanduan. Nah ini penting banget gimana mencegah terjadi ini. Ya, ini memang PR dari orang tua. Kemudian juga agar anak optimal ya tumbuh kembang sesuai dengan usia, bertahap. Karena pada dasarnya ada namanya fitah perkembangan di mana setiap anak itu harus istilahnya dikuatkan sesuai usianya. Tidak di awal langsung brok, di awal kita pengen anaknya langsung bakatnya ketahuan, langsung kita kayak menggenjot anak di awal, nggak seperti itu. Karena ada usia-usianya. Oke, saya lanjut. Nah, gimana mengamatinya? Mengamatinya ya amati dalam perilaku sehari-hari, kenali tanda-tanda bakat.
Nah, jadi kita memang di sini diminta membersamai anak. Ini kadang jadi masalah kalau misalnya orang tuanya suami istri sama-sama sibuk. Nah, ini satu PR yang harus dicari solusinya. Tentu saja ini tugas dari dua-duanya, dari suami dan juga istri, bapak maupun ibunya. Kemudian kita harus memiliki wawasan tentang ragam 3 tema bakat. Ini yang tadi saya bahas ya. Itu mungkin perlu dipahami. Di video-video sebelumnya di YouTube channel ini juga sebenarnya saya sudah menjelaskan di video tiap bakat. Jadi masing-masing satu bakat dibuat satu video dan dijelaskan di situ. Jadi mungkin bisa dicari, di search, kemudian disimak gitu ya, supaya benar-benar memahami masing-masing bakat. Kemudian ketiga, mengamati ya, tapi tanpa persepsi negatif. Jadi ngelihatnya secara lebih positif itu ya, bahwa ini ada kecenderungan anak seperti apa nih. Makanya kita pahami dulu 30 tema bakat, baru kita mengamati. Kemudian bedakan antara bakat dengan ekspresi emosi. Oke, ini jadi dilihat lah. Oh, ini benar-benar bakat atau ini kebetulan aja. Dokumentasikan, terus dilihat semangatnya, inisiatifnya. Kadang-kadang kan bakat itu kan kalau terkait kesukaan, kadang-kadang nggak disuruh pun langsung udah berinisiatif. Atau sudah melakukan sesuatu tanpa disuruh. Nah, ini juga bisa dilihat. Makanya ini kan namanya juga bakat anak. Kita tidak memastikan, apalagi anak masih kecil, lebih mencatat gitu, lebih menghargai. Jadi bukan kayak kelihatan di satu hal langsung kita bilang anak ini bakatnya ini, enggak. Nah, tujuan kita menumbuhkan, mengenali, bukan kayak menentukan. Biarkan dia nanti tumbuh sampai usianya balik gitu ya, sampai dia benar-benar keluar gitu ya. Nah, ini temukan 4E, ini yang tadi saya sebutkan. Pertama, enjoy, menyenangkan. Mana yang menyenangkan bagi dia dan easy dan mudah. Nah, mana yang sudah terasah sehingga excellent dia. Mana yang nanti bisa sampai menghasilkan. Nah, pada intinya sih nanti sesuatu yang excellent itu harus dilatih dulu. Tapi bisa aja sesuatu excellent, tapi hasil latihan bukan karena bakat. Artinya bisa dia bagus di sesuatu, tapi dia nggak suka sebenarnya, karena terpaksa. Itu bisa. Makanya kita harus bedakan itu. Nah, saya akan bahas per usia ya. Jadi bakat bagaimana sih melihat anak di usia tertentu. Di usia 0 sampai 6 tahun atau di bawah 7 tahun. Nah, ini sudah dapat dilihat, malah kelihatan sekali biasanya karena bakat ya. Itu mengungkapkan kebutuhan, jadi bahwa anak itu butuh sesuatu yang dia suka. Mereka sensitif dan sangat mempengaruhi kenyamanan psikis. Jadi mereka sangat, istilahnya ada kebutuhan psikologi ya. Nah, jadi itu yang paling sering terlihat, itu menunjukkan bakat kuatnya. Di 0 sampai 6 tahun yang benar-benar natural, anak itu belum bisa mengatur emosinya biasanya. Mereka belum bisa berpikir secara logika, mereka lebih ekspresif. Makanya kalau di 0 sampai 6 tahun itu penting orang tua itu tidak membenturkan antara perilaku yang menunjukkan bakat mereka dengan adab, karena adab itu kadang-kadang kan seolah kita pingin anak itu bisa mengerti gitu ya. Padahal dia belum sampai usianya mengerti karena masih di bawah 7 tahun. Mereka tidak bisa diinikan dengan adab, bahwa anak harus mengerti, harus apa. Tidak bisa, karena mereka pada dasarnya masih sangat ekspresif. Sehingga yang terlihat itu adalah luapan bakat secara natural. Jadi bagaimana si anak itu ya terlihat ekspresif gitu ya. Contohnya nih, anak yang komen, tadi kan komen itu kan bisa memaksa orang lain. Nah, kalau udah anak tuh kalau di bawah 7 tahun anaknya komen, itu kelihatan keras kepala, berani. Jadi kalau bagi orang tua yang nggak paham nih, ini kok keras kepala gini gitu ya. Nah, jadi padahal itu bakat ya, kita harus sabar gitu, di usia itu harus sabar. Mereka belum bisa dikasih pengertian gitu. Nah, jadi kita harus sabar, walaupun kita oke lah kita latih masalah adab gitu ya. Tapi kita mengerti bahwa ini anak nih keras kepala, nih komennya kayak tinggi nih. Dan dia potensi jadi pemimpin, karena pemimpin rata-rata tipenya berani kan. Orang pemimpin itu biasanya emang keras kepala gitu. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Anak yang berbakat deliberatif kan orangnya waspada gitu. Nah, ini kalau di waktu kecil kelihatannya penakut. Ke tempat gelap takut. Padahal bukan karena takut, tapi karena dia orangnya hati-hati, waspada. Nah, ini padahal nanti pas besar itu bisa jadi orang yang istilahnya di bidang keuangan tuh bagus gitu, karena dia hati-hati, dia sangat waspada.
Orang yang empati tadi yang saya ceritakan kelihatannya cengeng, tapi sebenarnya dia itu kuat perasaannya, halus, bisa memahami ibunya sakit aja dia bisa tahu walaupun nggak dibilangin sama ibunya. Terus orang yang sedih dia tahu walaupun nggak dibilangin. Saking kuatnya perasaan, sehingga dia bisa memberi perasaan yang bagus untuk yang membutuhkan. Nah, ideation juga kelihatan nakal, iseng kemana-kemana, wah ini pasti orang tuanya pusing. Nah, tapi sebenarnya itu adalah orang yang kreatif dan nanti bisa membuat solusi dengan ide-idenya itu. Ya, tapi di masa kecil kelihatannya seperti itu. Nah, ini memang akan sangat kelihatan. Walaupun di usia-usia 7 juga kelihatan sampai 12. Nah, kita harus pahami itu. Apalagi di bawah 7 tahun. Nah, dia 7 sampai 10 tahun nih anak sudah mulai sebenarnya udah mulai diajak teratur, udah mulai sekolah, udah mulai bisa diajak berpikir gitu ya. Nah, ini tanda bakat sudah semakin terlihat spontan, muncul rasa identitas diri, kemudian juga senang eksplorasi. Nah, ini jadi bagus eksplorasi, dia mau eksplor kemana-mana, dan dia sudah senang berpikir. Minat juga udah minat, udah kelihatan gitu ya. Kemudian terlihat nih mana bakat yang kuat, mana bakat yang lemah. Kemudian dia sudah berlatih regulasi diri untuk memaksimalkan kekuatan dan mengelola keterbatasan. Ini udah mulai nih, udah mulai diatur karena udah mulai dekatkan dengan adab tadi. Kemudian ya tadi attitude dan kedewasaan mulai dikembangkan ya, karena udah mulai masa sekolah. Nah 11-15 gimana? Nah ini kan kira-kira mulai dari SD kelas 5 gitu sampai SMP, lulus SMP. Nah identitasnya semakin kuat, stimulasi terus berlanjut, jadi harus distimulasi terus. Nah, tapi sudah mulai pemusatan ke bakat-bakat yang dia suka, karena dia kan udah mulai suka dengan bakat tertentu. Kalau tadi kan sebelumnya ada eksplorasi, semua dicoba sama dia. Kalau sekarang mungkin udah mulai dia mau agak mengarah kayak apa yang dia suka. Kemudian sudah terlihat komposisinya, bakatnya terlihat kontras. Kemudian nah tadi aktualisasi bakat dan aktualisasi sudah mulai dituntut. Karena kan sudah mulai di usia-usianya mereka dituntut untuk memberikan kinerja ya, di sekolah tadi saat dibutuhkan karena udah usianya. Nah, kemudian sudah dilatih sikap dan kedewasaan agar dia bisa tanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi dia punya tanggung jawab dan gimana bisa memberikan kualitas dengan apa istilahnya, apa yang dia lakukan. Nah ini mulai ditempa ya, usia-usia penempaan. Harapannya di atas 15 tahun itu sudah dia udah paham dan bakatnya, sudah mengenal dan mampu mengembangkan kekuatannya ya dengan berlatih, dengan mereka juga melakukan apa istilahnya explore dengan apa yang dia sukai. Kemudian sudah tertata sehingga dia produktif. Nah, ini kemudian mempunyai kehidupan produktif kinerja, fokus, ini udah mulai ke produktivitas. Ya ini diharapkan kalau kita bagus dalam mendidiknya di usia 15 tahun atau SMP, dia itu sudah jelas maunya apa. Nah ini kadang-kadang secara umum masih terlambat ya, di usia-usia mahasiswa aja masih mencari, apalagi dicarinya pada saat setelah kerja. Nah ini memang jadi sesuatu yang harus kita perbaiki, diharapkan anak-anakku sebenarnya di usia SMA sudah jelas maunya apa. Dan mereka sudah mulai terus mungkin magang ya dalam menguatkan apa yang dia suka. Nah sehingga di usia ini diharapkan juga sudah mencari sampai menemukan jalan sukses. Atau apa, peran peradaban, artinya peran yang paling cocok bagi mereka untuk memberi manfaat bagi sekitarnya. Ini kan usia udah sebalik lah istilahnya, akil balik, dimana sudah dihitung ya semua apa istilahnya secara agama itu sudah dianggap dewasa. Nah tadi kembali lagi tugas orang tua itu apa sih? Ya observasi, memperhatikan anak, apresiasi, menghargai, ini penting sekali dalam menghargai. Kemudian berinteraksi itu penting, berkomunikasi ya tadi diajak ngobrol sesuai dengan usianya lah, seperti apa pendekatannya. Kemudian juga eksplorasi, memberi fasilitas ya, karena kegiatan kan butuh fasilitas ya, perlu difasilitasi, kasih kesempatan gitu, dengan ragam kegiatan yang berbeda. Terus juga memfasilitasi magang gitu ya, karena dengan magang tuh anak-anak belajar learning by doing, jadi benar-benar dia terjun dan dia merasakan bagaimana nih bekerja, sehingga dia bisa
bisa lebih mengeksplor lagi apa yang dia suka dan dia bisa mengasah lagi kalau itu sesuatu yang dia suka supaya jadi excellent. Kemudian kita juga bagus kalau bisa punya personalized curriculum. Oke lah, sekolah punya kurikulum seperti apa, tapi orang tua harus punya kurikulum tertentu. Oh iya, seperti ini, anak saya harus kayak gini gini gini. Dalam sisi mensupport sesuai dengan bakat mereka. Nah, berarti kita perlu paham kan. Kemudian kita menyusun portofolio. Portofolio kita catat apa yang sudah dikerjakan, bagaimana pengalaman mereka. Mereka sendiri nanti kita kasih pas sudah sudah mereka sendiri yang mengatur. Sehingga mereka punya CV gitu ya, dari mulai kecil sampai ke dewasa. Oke. Nah, ini cerita mungkin tambahan ya, bagaimana sebenarnya yang kita harapkan nanti sebagai endpoint-nya dengan kita memahami atau mengenali dan juga menguatkan bakat anak. Karena ini bukan hanya sekedar bakat tuh soal dunia itu, tapi ini sebenarnya terkait juga dengan yang lain ya, jelas akidah dan lain. Nah, kalau kita lihat tentang bagaimana sih sosok insan yang akil balik, dalam arti seorang anak yang bisa paripurna gitu ya nantinya pada saat dia di usia akil balik. Nah, yang pertama adalah mengenal diri dan mampu mengaktualisasikan diri. Nanti masing-masing kita akan bahas ini. Yang kedua adalah tangguh dalam menghadapi kehidupan. Nah, yang ketiga, mampu menerima dan mampu hidup bersama orang lain. Nah, ini. Yang keempat, menjalankan panggilan misi dan misi kehidupan. Nah, jadi 4 ini penting sehingga seseorang itu menjadi tumbuh secara paripurna dan insya Allah nanti bisa menggantikan kita sebagai generasi pengganti kita sebagai orang tuanya. Dan ini menjadi target kita bersama. Kita bahas salah satu. Agar seseorang anak itu bisa kenal diri dan mampu mengaktualisasikan diri, yang pertama, dia harus mengenal diri sendiri dan berani menjadi sendiri. Nah, ini berarti kan kita harus bisa menguatkan anak, punya pride ya, punya kebanggaan. Dia itu seperti apa gitu. Kemudian sadar memilih sikap hidup yang produktif. Jadi mereka tahu bahwa mereka harus produktif. Nah, berarti nggak bisa mereka itu jadi kayak orang yang bersantai-santai dan berharap dia dibantu orang lain, tapi dia lebih bisa produktif. Kemudian dia juga mampu mengokohkan prinsip hidupnya dan bisa tadi mengasah kekuatan dan mengelola kelemahan. Setelah dia mengenal diri, dia tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa, kekuatannya dia asah supaya itu jadi kekuatan dia jadi excellent. Kelemahannya itu dia benar-benar bisa kelola atau menjadi disiasati. Mungkin dengan banyak berlatih atau mungkin dengan bersinergi. Nah, ini sesuatu yang perlu dilakukan agar dia bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat. Nah, seorang anak juga dia harus tangguh dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini yang pertama, dia harus memiliki kemandirian. Nah, penting banget untuk memiliki kemandirian, bahwa dia ada keinginan untuk mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, nanti yang terkait dengan bakatnya akan bisa juga berlatih mandiri dengan kekuatannya dia. Karena itu kan bakat itu adalah modal untuk mandiri sebenarnya. Ketika kita begitu sebagai orang tua mungkin mengarahkan supaya dia bisa percaya diri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Di situ juga nanti akan dapat namanya berkah gitu ya. Berkah entah imbalan atau apa ya, tapi di sisi yang istilahnya yang sesuai dengan apa yang mereka berikan pada orang lain. Kemudian seorang anak harus diajak untuk bisa bertanggung jawab dan menanggung beban. Nah, bahwa mereka hidup harus istilahnya bisa menanggung beban, nggak cari mudahnya saja. Ini. Kemudian mereka punya daya juang, kemudian mereka juga mempunyai kendali diri ya, dan mampu menunda kesenangan. Nah, jadi ini penting sekali. Memang nggak mudah pastinya ya, karena bagaimanapun orang biasanya terbawa hedonis pada saat tidak terlatih gitu ya. Nah, ini perlunya dilatih dari kecil. Nah, kemudian dia mampu menghadapi kerentanan hidup, bersedia atau siap menerima rasa tidak nyaman, karena nggak semuanya itu harus siap. Suatu saat ada sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya mereka harus siap, berani. Kemudian dia juga dapat menerima kegagalan. Nah, ini penting sekali. Nggak cuma apa istilahnya, dia siap gitu ya. Nah, tapi intinya adalah percaya diri. Jadi pemahaman bakat itu penting, karena dia untuk ini pun, untuk tangguh pun kan, dia harus tahu dong kekuatan dia apa. Terkait dengan nomor 3, yaitu menerima dan mampu hidup bersama orang lain. Nah, ini
Ada beberapa hal ya. Pertama, dia secara sosial harus tahu, oh ada orang lain. Makanya ini perlunya orang tua itu mengajak anak-anak explore dengan kondisi sekitarnya atau mengajak anak-anak itu untuk bergaul. Karena dia tahu dari adanya orang lain, dia tahu perbedaan antar orang dan dia bisa menjelaskan diri dengan perbedaan-perbedaan itu. Dia bisa istilahnya bahwa dia harus bekerja sama di suatu saat. Dia bisa menghargai orang lain, bekerja sama, dia mempunyai kelimpahan jiwa untuk berbagi. Nah, ini penting sekali untuk kita kuatkan. Dan mungkin dengan konsep tadi, dia mempunyai kekuatan, dia harus bermanfaat, ya jelas dia mau berbagi dengan itu. Kemudian yang kelima itu adalah dia mampu menemui makna dalam kebersamaan, bahwa sinergi itu suatu yang penting, bahwa 1+1 sama dengan 5, bukan sama dengan 2. Gitu. Nah, ini contoh yang perlu terus dikuatkan pada anak kita. Nah, yang keempat, bagaimana si anak itu menjalankan misi kehidupan. Karena Allah itu pasti sudah menentukan bahwa setiap kita itu punya tugas masing-masing. Oke, intinya adalah untuk beribadah kepadanya dan juga sebagai khalifatul fil ardh. Nah, tapi di situ kan pasti ada yang spesifik. Nah, ini yang perlu kita temui sesuai dengan bakat kita. Nah, jadi diharapkan di nomor 4 ini anak bisa menemukan tempat berperan produktif. Nah, dengan begitu kan kita harus ngasih kesempatan mereka explore kan, supaya dia tahu, oh di mana saya bisa produktif. Kemudian yang kedua, dia bisa ikhlas dan punya kesungguhan. Orang ikhlas itu pasti dia punya kesungguhan, dan itu dasarnya akidah. Kecintaan dia ke Allah, bagaimana dia benar-benar bisa kerja keras, bisa bersungguh-sungguh, ikhlas. Gitu ya. Jadi, sehingga dalam menjalankan setiap hal itu dengan sepenuh hati. Sehingga kalau dibilang tadi, paling bermanfaat, bisa paling bermanfaat. Gitu. Dan yang ketiga, dia bisa menjiwai hidup sebagai pemenuhan tugas dari Allah. Jadi dia bisa benar-benar menjalin hidup dengan hidup. Gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar menjalin hidup itu dengan asal atau dengan sekadarnya, tapi dengan sepenuh hati. Nah, ini penting sekali dikuatkan untuk anak-anak. Nah, itulah bagaimana menguatkan anak-anak, dan itu terkait juga dengan bakat. Bagaimana dengan bakat akan sangat membantu. Tentu saja harus dilengkapi dengan yang lain. Tadi akidah, bagaimana kelengkapannya semua itu. Nah, disinilah kita bisa rumuskan bahwa apa yang perlu kita lakukan agar anak optimal bermanfaat. Ini adalah slide terakhir. Bagaimana ternyata agar anak itu bisa optimal bermanfaat, ada 4 hal yang sebenarnya. Pertama, ya bakat. Nah, tadi itu kunci. Makanya kenapa kita membahas ini? Karena tadi ada TASK, talent, attitude, skill, knowledge. Bakat. Bakat itu harus dipahami dan dihargai. Nah, sehingga anak bisa mengenal dirinya dan juga bisa percaya diri. Nah, ini penting sekali. Makanya bakat itu nomor 1 gitu ya. Tapi bukan bakat seolah jadi kayak bakat segala-galanya, enggak juga. Karena bakat tanpa yang lain bermasalah. Nah, yang kedua attitude. Bagaimana sikapnya. Dan sikap ini bisa diperkuat adalah dengan dikuatkannya akidah. Cinta mereka ke Allah. Sehingga dia mau bekerja keras, dia mau kerja benar, dia ikhlas. Gitu. Nah, ini tentu saja penting gitu. Dan ini mungkin jadi yang utama dari yang lain. Karena attitude ini menjadi kayak dasar kenapa seseorang itu menjalankan sebaik-baiknya dan bagaimana dia mendasarkan sesuatu itu dengan dasar yang value yang benar. Tentu saja dengan tujuan hidupnya atau tujuan akhiratnya. Nah, yang ketiga, skill. Nah, ini skill ini nggak sembarangan. Seseorang yang punya bakat, dia punya keinginan kuat, tapi dia tidak punya skill, ya dia akan tidak optimal. Nah, skill ini dapat dengan beraktivitas produktif, diasah. Dia mungkin bisa magang, bisa juga learning by doing pada saat dia kanak-kanak atau pada saat dia pas baliknya gitu. Sehingga nanti dia bisa lengkap skillnya di bidang yang mungkin sesuai bakatnya sehingga optimal. Nah, ini penting. Satu lagi adalah knowledge. Nah, karena knowledge ini terkait dengan pemahaman, pengetahuan. Nah, berarti kita harus mendidik anak-anak kita menjadi insan pembelajar, di mana dia senang dengan ilmu, dia bisa
apa istilahnya, melihat ilmu sebagai sesuatu yang menarik dan mau mereka berpikir gitu dengan apa yang ada. Sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang wawasannya luas, logikanya kuat, dan ilmu yang memadai. Nah, sehingga pada saat dia memberi manfaat, dia bisa memberi manfaat dengan optimal. Nah, itulah pembahasan kita. Diharapkan apabila kita benar-benar bisa melakukan ya penguatan dan mengenali dan menguatkan bakat anak sejak kecil sampai ke akhir balik dengan cara yang baik, insya Allah situ nanti mudah-mudahan kita bisa membawa mereka menjadi seseorang yang insya Allah ya paripurna dari sisi bisa optimal bermanfaat bagi sekitarnya, jadi sukses secara definisi dunia akhirat, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.